Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi di program Ayo Sehat, tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Tidak lupa kami ingatkan kepada Anda untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan semoga pandemi COVID-19 ini bisa kita lalui bersama-sama. Pemirsa, setiap tanggal 22 April diperingati sebagai Hari Demam Berdarah Nasional. Pas rasanya kalau hari ini saya ajak pemirsa di rumah untuk sadar dan lebih waspada terhadap penyakit yang satu ini. Nanti saya akan ditemani dokter spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi, Dr. Adityo Susilo, dan kita akan membahas dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar demam berdarah yang masuk ke tim Ayo Sehat. Sebelumnya, mari kita mulai Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Pemirsa, memasuki peralihan musim di Indonesia yang memiliki iklim tropis, ada baiknya kita mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit demam berdarah dengue. Apalagi jumlah kasus penyakit demam berdarah dengue atau DBD kerap meningkat di saat peralihan musim seperti sekarang ini. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Berikut informasinya untuk Anda. Pemirsa, demam berdarah dengue merupakan penyakit yang dapat menyebabkan kematian apabila terlambat dalam menanganinya. Penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti ini bahkan kerap menjadi penyakit yang masuk dalam kategori kejadian luar biasa di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini terjadi karena penyebarannya yang sangat cepat. Hingga akhir tahun 2020 saja, pada pekan ke-49, total kasus DBD di Indonesia telah mencapai 95.893 kasus, dengan tingkat kematian mencapai 661 kasus yang tersebar di 219 kabupaten dan kota. Sedangkan kematian akibat DBD berdasarkan usia, kasus paling tinggi berada pada usia 5 hingga 14 tahun dengan 34,13% dari seluruh jumlah kasus. Namun tidak sedemikian parah apabila masyarakat telah sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan untuk menekan perkembangan dari populasi nyamuk di wilayah kita, terutama nyamuk Aedes aegypti yang dapat menyebabkan penyakit demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti merupakan vektor atau pembawa virus dengue. Virus dengue yang masuk ke dalam tubuh inilah yang menyebabkan seseorang dapat terjangkit demam berdarah. Mengutip dari laman kompas.com, sedikitnya terdapat 8 gejala demam berdarah yang dapat dikenali. Yang pertama, demam tinggi hingga mencapai 40 derajat Celcius. Lalu kepala terasa sakit, otot, tulang dan sendi terasa nyeri, mual, muntah, terasa sakit di bagian belakang mata, terjadi pembengkakan pada kelenjar leher dan pangkal kaki, dan terdapat bintik merah atau bercak pada kulit. Lalu, apa yang harus dilakukan apabila seseorang telah terjangkit demam berdarah dengue? Temukan jawabannya di Ayo Sehat. Pemirsa, untuk membahas mengenai DBD, sudah hadir di sebelah saya Dr. Adityo Susilo, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi. Selamat pagi, Dr. Adit. Pagi, Mas El. Bagaimana kabarnya, Dok? Semangat. Semangat. Nah, pemirsa, perlu menjadi informasi bahwa Dr. Adit dan juga seluruh kru yang bertugas pada pagi hari ini sudah menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah menjalani tes COVID-19. Dr. Adit, bisa lihat di belakang kita nih, sejak di Klaten dilaporkan ada 20 kasus DBD hingga Februari. Dan ini nggak cuma di Klaten aja, di Jawa Timur cukup sering. Sebenarnya penjelasannya seperti apa sih, Dok, terkait dengan kondisi ini? Jadi memang demam berdarah ini adalah suatu kondisi penyakit yang disebabkan oleh karena virus dengue. Dan virus dengue ini menular melalui gigitan nyamuk sebagai vektor pembawa. Dan nyamuk ini namanya adalah nyamuk Aedes, baik Aedes aegypti maupun Aedes albopictus. Dan kenapa penyakit ini selalu menjadi trending di Indonesia? Betul. Karena memang kita negara tropis. Dan negara tropis itu adalah tempat wilayah yang memang menjadi tempat yang nyaman untuk nyamuk Aedes itu untuk tumbuh dan berkembang. Jadi artinya pada saat kita menghadapi suatu kondisi di mana penyakit DBD atau dengue ini meningkat jumlah kasusnya, berarti pada saat itu kita menduga jumlah vektor pembawa virusnya juga sedang meningkat. Makanya biasanya kita akan mendapati lonjakan-lonjakan ini pada saat awal musim hujan atau di
ujung musim hujan. Karena disitulah tempat air tergenang, air bersih yang tergenang itu menjadi lebih banyak, sehingga si vektornya ini, si nyamuk Aedesnya ini dapat bertumbuh lebih cepat, dan kemudian pada saat dia membawa virusnya, dia menggigit orang, akhirnya itu menimbulkan infeksi. Oke, baik. Tapi sebenarnya dok, mungkin bisa disampaikan ke pemirsa Ayo Sehat, apa sih cara ya agar bisa meminimalisir terjadi DBD? Baik. Jadi ya tentu karena kita tahu bahwa penyakit ini tidak mungkin ditularkan tanpa bantuan dari vektor nyamuk itu. Jadi tentu pada saat kita bisa menjaga lingkungan kita bersih, artinya bersih itu tidak ada genangan-genangan air, terus kemudian kita juga tentu rajin memperhatikan lingkungan dalam rumah gitu, misalnya ada baju yang tergantung atau apa yang kemudian bisa menjadi tempat persembunyian nyamuk. Saya kira itu adalah metode satu-satunya untuk kita bisa sama-sama mengontrol laju dari infeksi demam berdarah ini. Karena kalau nyamuknya tidak ada, vektor pembawanya tidak ada, virus ini tidak bisa menular ke manusia. Oke, baik. Jadi baik. saya kira itu kuncinya. Dokter, apa saja sih yang harus diwaspadai saat DBD menyerang? Baik. Jadi yang nomor satu yang mesti kita waspadai, tentu kita kenali gejalanya secara dini. Karena early recognition atau pengenalan dini ini adalah kunci dari keberhasilan tata laksana. Jadi artinya pada saat kita berada dalam musim yang berisiko seperti mungkin saat ini ya. Musim penghujan di awal-awal seperti ini, kemudian seseorang mengalami demam tinggi mendadak, demamnya itu muncul dan kemudian dia spiking bisa sampai 39-40 derajat, disertai dengan nyeri kepala, nyeri ulu hati, mual, nafsu makan turun, dan badan juga rasa sakit-sakit dalam waktu singkat. Itu saya kira kunci kita harus hati-hati, jangan-jangan kita terinfeksi demam berdarah. Tapi memang saat ini kita seluruh dunia juga sedang menghadapi pandemi COVID. Jadi biasanya kami tentu pada saat menghadapi kondisi pasien seperti itu ya, kami dokter kalau pasien buru-buru datang ke kami akan mengevaluasi ini whether demam berdarah atau jangan-jangan COVID. Jadi biasanya dua-dua akan kita evaluasi. Karena memang gejalanya mirip-mirip ya dok. Mirip, ya. Baik-baik. Nah, Dokter Adit, perbincangan kita soal demam berdarah ini masih seru banget. Nah, pemirsa jangan banyak dulu, kita harus jeda sejenak. Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat pemirsa. Nah, Dokter Adit, tadi saya agak sedikit ketinggalan. Ya. Mungkin ada fase-fase yang dialami ya oleh penderita DBD. Mungkin bisa dijelaskan nih dok? Ya, baik. Jadi ini pertanyaan yang bagus sekali karena memang biasanya inilah kunci kita dalam menolong pasien. Jadi pasien demam berdarah itu akan melalui 3 fase. Fase pertama adalah fase demam yang akan berlangsung dari hari pertama dia muncul gejala sampai kira-kira hari ketiga atau hari keempat transisi. Jadi sekitar 72 jam lah kurang lebih. Dan pada saat fase demam itu pasien akan mengalami demam yang luar biasa mengganggu sekali. Baik. Demamnya tinggi, pasien merasa badannya sakit-sakit semua dan tidak jarang itu nyeri kepalanya hebat. Sampai pasien mengalami kesakitan yang luar biasa. Dan juga ulu hati dan lambungnya itu mual, jadi seringkali makannya juga menjadi lebih sulit. Setelah pasien melewati fase demam di 3-4 hari pertama, kita masuk ke fase berikutnya yaitu fase kritis, critical phase. Dan critical phase ini memang terjadi juga sekitar 2-3 hari, antara 48 sampai 72 jam. Jadi untuk prediksi kira-kira hari ke-3, hari ke-4 sampai hari ke-6 atau hari ke-7 kurang lebih. Dan yang terjadi pada fase kritis ini unik sekali. Kenapa? Karena di fase kritis itu pasien keluhannya itu bisa mengalami perbaikan. Oke. Jadi yang demamnya tadinya mengganggu, sakit kepala mengganggu, agak hilang ya? Berkurang. Oh, berkurang. Mungkin hilang sempurna, mungkin tidak, tapi paling tidak dia berkurang. Dan pada saat dia berkurang, pasien akan merasa lebih nyaman tentunya. Tapi justru pada saat dia mengalami kondisi fase ini, yang terjadi adalah trombosit itu turunnya menjadi lebih cepat dan lebih dalam. Karena kerusakan di pembuluh darah juga lebih hebat. Makanya dibilang sebagai fase kritis. Karena kerusakan yang hebat itu menyebabkan trombosit turun dengan sedemikian cepat dan dalam. Dan juga yang terjadi lagi berikutnya adalah pasien bisa punya risiko untuk mengalami shock. Karena isi dari pembuluh darahnya itu bisa mengalami ekstravasasi atau keluar dari dalam pembuluh darah ke jaringan. Nah, setelah fase kritis dilewati, baru pasien masuk ke dalam fase penyembuhan. Jadi biasanya fase penyembuhan ini akan tercapai sekitar hari ke-7, hari ke-8 dari semenjak mulai keluhan.
Dan tentu setelah fase penyembuhan ini bervariasi, ada yang sembuhnya cepat, ada mungkin yang agak butuh waktu. Tapi pada prinsipnya di fase penyembuhan ini trombosit akan mulai meningkat berangsur-angsur dengan sendirinya, dan semua hal-hal yang berisiko itu juga akan improving di fase ini. Oke, baik. Nah, selanjutnya dokter, tim Ayo Sehat sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari netizen dan kita akan menjawabnya. Kita bisa lihat di tengah. Untuk pertanyaan yang pertama, ini akan saya bacakan. Jika mengalami gejala DBD, kapan saatnya dibawa ke rumah sakit? Baik. Silakan dok. Baik, tentu ya pada saat pasien mengalami demam tinggi yang muncul mendadak, saya kira kunci utama tadi saya sampaikan bahwa kita mengenali secara dini bahwa ini adalah suatu DBD. Tentu ya pada saat kondisi itu terjadi ya saya menyarankan segera datang ke rumah sakit supaya kita bisa periksa yang betul, kita tanya jawab, kita periksa fisik dan kita periksa laboratorium. Dan manakala hal itu sudah dikerjakan dan memang didapatkan hal-hal yang berisiko. Nah, hal yang berisiko ini apa? Pertama, kondisi kelemahan yang luar biasa. Artinya dengan kondisi demam dan yang lain-lainnya ini pasien betul-betul tidak mampu untuk bisa makan dan minum. Ya. Jadi akhirnya tentu pada saat ini terjadi ya pasien harus diinfus. Karena kalau tidak cairannya kurang, risiko komplikasi yang bisa terjadi di fase kritis itu akan terjadi. Baik. Terus yang kedua, dari parameter laboratoriumnya sendiri sudah menunjukkan hal-hal yang berisiko. Misalnya trombositnya sudah turun sampai di bawah 100.000 atau mungkin di bawah 150.000 tapi dengan gejala yang menonjol. Itu juga menjadi kunci penting kapan kita harus memutuskan pasien untuk dirawat. Karena pada prinsipnya adalah dengan kita mengenali secara dini penyakit demam berdarah, kita bisa berupaya untuk melakukan pengobatan yang lebih optimal dengan harapan risiko-risiko yang nanti bisa terjadi di fase kritis itu kita minimalisir. Baik. Sehingga pasien melewati dengan aman dan kemudian dia masuk ke fase penyembuhannya juga dengan baik. Lebih cepat jadinya dok. Iya, Oke, saya kira baik. Nah, berikutnya nih dok. Saya bacakan, bisa tidak dok penderita DBD dirawat di rumah saja? Jika bisa, bagaimana sih perawatannya? Baik. Silakan dok. Ya, terima kasih. Jadi ini saya kira pertanyaan yang baik sekali karena memang ya artinya apakah semua pasien DBD itu harus dirawat? Ya jawabannya tidak. Kapan dia tidak dirawat? Tadi tidak muncul gejala-gejala yang berbahaya, demamnya tidak tinggi, pasien masih bisa makan dan minum, dan yang paling penting pasien harus mau melakukan evaluasi. Karena kalau tanpa evaluasi risiko itu menjadi tidak terpantau. Kalau pasien bisa melakukan evaluasi artinya dilakukan pemeriksaan darah misalnya secara berkala gitu ke laboratorium setempat gitu ya untuk melihat misalnya trombositnya sudah sampai berapa. Baik. Kalau itu bisa dipastikan dan pasien bisa makan dengan baik, minumnya yang banyak karena kan cairan adalah kuncinya dalam demam berdarah, tentu kita masih bisa monitor dia di rumah. Baik. Tapi seringkali kita juga berhadapan dengan pasien yang memang dari awal starting point ini sudah punya komorbid. Jadi pada saat pasien itu sudah punya komorbid, misalnya dia obesitas, gemuknya luar biasa, beratnya lebih dari sekian puluh kilo gitu misalnya. Atau dia adalah pasien usia lanjut, atau dia adalah pasien dengan gagal ginjal atau penyakit lain, ya saya kira akan lebih aman dari awal, directly kita minta dia untuk segera dirawat. Karena pencegahan itu adalah lebih penting. Baik. Nah, selanjutnya akan saya bacakan dok, kenapa ada orang yang terkena demam berdarah dan tipes sekaligus? Iya. Penyebabnya apa dok? Iya. Jadi pada prinsipnya sebetulnya ya Tuhan memberikan kita penyakit itu umumnya satu ya. Betul. Jadi artinya kalau seseorang sudah kena demam berdarah ya demam berdarah umumnya, typhoid ya typhoid. Tapi kenapa seringkali pada kenyataannya dinyatakan ada co-infection atau double infection? Karena memang pada kenyataannya antara demam berdarah dan typhoid itu gejalanya mirip. Meskipun kalau kita perhatikan dengan teliti itu tetap ada perbedaannya. Tapi tidak jarang memang dia mirip, ataupun memang pada beberapa kondisi, ya tidak banyak sebetulnya, beberapa kondisi itu memang bisa terjadi double infection. Tapi saya katakan kondisi ini sebetulnya tidak banyak, karena banyaknya itu jarang. Yang banyak itu ya primary infectionnya cuma satu gitu, tunggal. Tapi ya kenapa bisa begitu ya, karena kembali lagi, dua-dua dari penyakit ini adalah penyakit yang residing di daerah tropik gitu. Betul. Artinya demam berdarah ada di daerah tropik, typhoid juga ada di daerah tropik, yang satu dengan faktor risiko nyamuk ya, gigitan nyamuk, sementara yang satu faktor risikonya kebersihan dari makanan. Jadi saya kira tidak menutup kemungkinan memang terjadi double infection, meskipun pada kenyataannya itu sangat jarang. Sangat sedikit ya hasilnya. Ya. Oke, selanjutnya akan saya bacakan, jika yang terkena demam berdarah ibu hamil dok, apakah bisa berpengaruh ke bayi dalam kandungan? Iya, ini juga pertanyaan yang sangat baik sekali. Kenapa? Karena memang pada kenyataannya salah satu subset kelompok yang memang kami harus sangat waspada itu memang pada kehamilan. Baik. Karena pada kondisi kehamilan itu yang terjadi adalah pada ibu ada dinamika kondisi yang berubah karena kehamilannya, dan tentu
yang menjadi perhatian tidak hanya ibunya tapi janinnya juga. Dan memang pada beberapa kasus kondisi demam berdarah pada kehamilan itu akan meningkatkan risiko terjadinya abortus atau yang lain-lain. Betul. Jadi artinya pada saat seorang dokter harus menolong pasien ibu hamil dengan kehamilan, pemantauannya harus lebih ketat. Dan saya kira teamwork dengan melibatkan dokter kebidanan gitu ya, dokter penyakit dalam tentunya itu menjadi sangat penting supaya kita bisa menjaga ibu itu dengan baik. Agar selamat ya Pak. Iya. Oke, berikutnya nih dok. Bagaimana dengan ibu menyusui yang terkena DBD dok? Dapat menularkan penyakit pada bayi tidak? Baik. Ini juga pertanyaan yang baik sekali dan sering dilayangkan. Jadi memang kalau melihat beberapa literatur ilmiah, itu dikatakan ada kemungkinan memang virus dengue untuk ditransmisikan lewat ASI. Oke. Tapi pada kenyataannya, ya, kejadian itu sangat-sangat kecil chance-nya. Dan manfaat ASI kepada bayi itu jauh lebih besar daripada risiko penularannya. Baik. Jadi sampai saat ini, semua panduan di seluruh dunia mengatakan untuk ibu yang terinfeksi demam berdarah dan dia menyusui, tetap dianjurkan untuk meneruskan ASI-nya, ya, karena memang risiko penularannya itu sangat kecil, tapi tentu dengan pemantauan yang lebih ketat, saya kira. Mungkin itu, terhadap kesehatan bayinya. Oke, baik-baik. Nah, dokter, bicara soal penanganan dan juga penyembuhan ini seperti apa sih saat seorang terkena DBD? Tapi kita jangan bahas dulu, dok. Kita harus jeda sejenak. Pemirsa, jangan beranjak dulu, karena Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Anda kembali menyaksikan program Ayo Sehat, masih bersama dengan Dr. Adit. Nah, dokter, kita sekarang masuk ke segmen mitos atau fakta. Berikut ada propertinya, bisa dokter pegang. Oke. Jika fakta, tunjukkan fakta. Jika mitos, berikan itu tulisan mitos. Dan mungkin penjelasan juga sekalian ke pemirsa Ayo Sehat. Nah, yang pertama dok, apakah seseorang yang sudah pernah terinfeksi demam berdarah, jika terinfeksi lagi kondisinya akan lebih rentan? Mitos atau fakta dok? Fakta. Baik, itu adalah fakta. Pemirsa, Fakta. Penjelasannya silakan dok. Baik, terima kasih. Jadi yang terjadi adalah pada saat seseorang terinfeksi dengan virus demam berdarah, kita tahu bahwa virus demam berdarah itu punya strain, ada DEN1 sampai DEN4. Jadi kalau dia sudah pernah terinfeksi oleh DEN1 misalnya, kemudian dia terinfeksi lagi dengan DEN4, antibodi yang terbentuk setelah dia terinfeksi oleh DEN1 itu akan memfasilitasi terjadinya proses peradangan yang bisa jadi lebih hebat pada saat dia terinfeksi oleh strain yang berbeda. Jadi untuk jawaban penyakit ini, apakah bila berulang dia menjadi lebih rentan? Jawabannya fakta. Memang pada saat seseorang mengalami infeksi demam berdarah yang berulang, risikonya dia betul akan menjadi lebih tinggi untuk bisa mendapati suatu komplikasi. Oke, baik. Nah, berikutnya dok, nyamuk Aedes aegypti hanya menggigit orang dengan golongan darah tertentu saja. Mitos atau fakta? Kayaknya mitos ya. Ini mitos, baik. Penjelasannya dok, silakan. Baik, jadi saya kira yang dibutuhkan oleh nyamuk Aedes itu, kenapa dia menghisap darah adalah dia butuh energi. Karena biasanya memang yang menggigit ini nyamuk betina. Dia menggigit supaya dia bisa mendapatkan energi, supaya dia bisa berkembang biak begitu. Nah, kemudian pada saat dia menggigit itu, ya di saat yang bersamaan dia menghisap darah, dia juga memasukkan virusnya. Jadi artinya untuk menggigit ya tentu dia nggak pilih-pilih. Mau di golongan darah apa gitu, selama itu darah, aja, dok, ya? Iya. Saya kira itu mitos jawabannya. Baik. Nah, berikutnya dok, selain karena gigitan nyamuk dari nyamuk Aedes aegypti, penyakit demam berdarah ini juga dapat menular melalui air liur. Mitos atau fakta? Jelas, ini mitos. Itu mitos, Jelas. pemirsa. Kenapa? Karena untuk bisa seseorang terinfeksi oleh virus dengue sebagai penyebab dari penyakit demam berdarah, itu harus melalui transmisi gigitan nyamuk Aedes itu sendiri sebagai faktor. Karena ada suatu cycle yang harus dilewati oleh virus ini, yang memang itu terjadinya di nyamuk Aedes. Jadi penularan direct contact seperti droplets dan yang lain-lain itu tidak dimungkinkan, karena memang proses penularannya tidak seperti itu. Jadi memang berbeda dengan COVID, di mana kalau COVID ya atau penyakit infeksi influenza atau virus lain, ya itu direct droplets dari air liur atau apapun itu bisa, karena memang virusnya ada di situ. Tapi kalau untuk demam berdarah jelas dia butuh bantuan nyamuk untuk menularkan. Oke, baik. Nah, kita akan ke pertanyaan berikutnya. Sebenarnya bagaimana sih cara terbaik ya untuk bisa mengatasi demam berdarah ini, dok? Upaya yang paling penting untuk mencegah terjadinya peningkatan transmisi dari virus dengue ini, tentu kita mengontrol jangan sampai si vektor nyamuknya ini bisa tumbuh dan berkembang biak dengan leluasa. Makanya kunci utamanya tentu ya pendekatan community dengan menjaga 3M itu.
3M artinya kita menjaga jangan sampai ada genangan air di lingkungan rumah kita, terus kemudian possible spot yang bisa menjadi sumber atau tempat dari genangan air itu sendiri itu juga harus dihilangkan. Dan kemudian lingkungan dalam rumah kita juga di mana nyamuk itu bisa bersembunyi di balik baju atau apapun yang memang sudah lama tidak dibersihkan barangkali, itu juga harus diperhatikan. Jadi kunci dari menekan transmisi virus dengue itu tidak bisa dikerjakan perorangan, harus community. Jadi semua orang harus turun ikut membantu kebersihan lingkungan masing-masing dengan harapan tempat sebagai tumbuh kembangnya nyamuk Aedes itu menjadi tidak ada atau diminimalisir sehingga nyamuknya tidak berkembang dan pada akhirnya virus ini tidak gampang menular di lingkungan kita. Saya kira itulah kuncinya. Baik. Nah, Dr. Adit mungkin ini terakhirnya bisa menyampaikan himbauan ya untuk keluarga mungkin yang sedang ada terkena DBD dan kira-kira apa sih asupan yang harus dimakan atau mungkin diminum oleh anggota keluarga tersebut. Silakan dokter. Baik, terima kasih. Kita harus berupaya kenali dulu secara dini apakah memang betul ini adalah demam berdarah yang bisa dikelola di rumah. Karena tidak jarang memang kondisinya sedemikian berat, jadi harus dibantu dengan cairan infus begitu. Tapi kalau memang ini adalah demam denggi saja yang tanpa risiko, tanpa keluhan yang berarti, labnya juga masih baik, saya kira kita masih bisa lanjutkan untuk monitoring di rumah, tapi harus dimonitor, jadi tidak bisa dilepas begitu saja, dimonitor. Dan upaya-upaya yang bisa dibantu ya tentu menjaga pola hidup sehat, termasuk nutrisi, apa yang diasup ya, karena memang demam berdarah itu seringkali menyerang lambung juga, jadi hindarilah makanan atau minuman yang sifatnya iritatif ke lambung, misalnya yang terlalu pedas, terlalu asam, terus kemudian barangkali kopi, teh yang bisa merangsang asam lambung itu juga dihindari. Dan yang kedua, oleh karena kita tahu kunci dari penata laksana demam berdarah adalah cairan, tentu kita harus mampu mengedukasi keluarga kita untuk minum yang cukup. Dan cairan itu sendiri ya bisa terbagi, mungkin air putih biasa atau cairan elektrolit dan yang lain-lain. Jadi ini sifatnya disesuaikan dengan kemampuan dari pasien itu sendiri. Tapi prinsipnya kita upayakan untuk minum yang cukup, karena kalau tidak bisa minum yang cukup, khawatir cairannya kurang dan disitulah risiko itu bisa terjadi komplikasi. Saya kira itu. Baik, terima kasih Dr. Adit untuk informasinya. Semoga informasi yang diberikan oleh Dr. Adit ini bermanfaat untuk pemirsa Ayo Sehat di rumah agar terhindar tentunya dari DBD ya dok ya. Usai sudah 30 menit, saya dan juga Dr. Adit menemani Anda di program Ayo Sehat edisi kali ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Algin Fredianto bersama dengan Dr. Adit, pamit undur diri. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Sampai jumpa.